Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, aku Nina. Ini adalah vlog pertamaku. Jadi di sini aku mau share ke teman-teman terkait alat dan bahan yang digunakan untuk kultur jaringan anggrek. Jadi di sini aku akan kenalin ke kalian satu persatu alat dan bahannya serta fungsinya. Stay tune. Nah, untuk alat yang pertama yaitu incas. Incas ini sebagai tempat untuk memindahkan dari botol ke botol. Karena apa? Karena dalam media tanam anggrek itu menggunakan 4 kali perpindahan botol. Yang pertama 2 kali di media putih dan 2 kali di media hitam. Jadi totalnya 4 botol. Dan dalam pemindahan dari botol ke botol yang lain itu membutuhkan tempat yang steril. Steril di sini bukan berarti terbebas dari debu, enggak, tapi steril di sini itu adalah terbebas dari spora-sporanya jamur. Jadi makanya dibuatlah alat yang bernama incas ini. Incas ini merupakan media yang tertutup. Ini saya buka soalnya mau saya bersihkan. Nah, nanti ini benar-benar ditutup sehingga tidak ada spora jamur yang masuk ke dalam botol. Karena apa? Karena ternyata musuh utamanya anggrek yang masih kecil gitu ya, yang usianya masih belia, lucu, imut-imut itu adalah jamur. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kenapa incas kok bentuknya gini gitu ya. Jadi kita tahu ya, ini tempat tangan. Jadi nanti ketika perlakuan tangan kita masuk ke dalam sini. Nah, jadi gak lewat sini loh ya. Ini harus ditutup. Nah, kemudian ada ini rak. Rak ini nantinya untuk menaruh botol-botol ini, media-media. Kemudian ini ada ini apa ya namanya ya? Ini kurang tahu aku namanya, yang pasti dirancang kayak gini. Fungsinya untuk ketika kita perlakuan botol ditaruh di sini. Gak kelihatan ya? Di ataskan dulu aja gak apa-apa, kan belum disteril. Nah, ditaruh di sini, kemudian kita masukkan bibit satu persatu di dalam botol yang ditaruh di dalam sini. Nah, kenapa kok ininya kaca gitu ya? Karena biar kelihatan gitu. Soalnya perlakuan kita posisinya ini tertutup gini teman-teman. Nah, ini menghindari agar spora jamur itu tidak masuk. Karena kan kita tahu spora itu dia bentuknya serbuk, sehingga sangat mudah sekali terbawa oleh angin. Next, kemudian kita akan ke alat dan bahan untuk perlakuan. Nah, sekarang kita sampai pada alat dan bahan. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ini adalah semprotan yang sudah dikasih alkohol. Fungsinya ini adalah untuk menyemprot ruangan incas ini. Jadi untuk mensterilisasi ruangan. Alkoholnya yang kita pakai adalah ini tadi
formalin. Formalin ini fungsinya adalah untuk mencuci setiap alat-alat nanti yang akan berkontak langsung dengan si tanaman. Kemudian ada spiritus. Spiritus ini untuk membakar alat-alat yang juga kontak langsung dengan tanaman. Jadi kapan alat-alatnya ini dibakar? Jadi setelah dikasih formalin, dilap dengan kapas gitu ya. Contohnya seperti ini. Kapas. Ya, saya juga mau menambahkan ada bahan kapas. Jadi buat teman-teman nanti ketika membeli kapas, jangan membeli kapas yang di toko ya. Jadi langsung beli yang besar. Soalnya memang lebih hemat dan lebih cocok untuk seperti ini. Nah, ini tinggal dicelupkan saja. Dicelupkan, kemudian dilap ke alat. Nah, kemudian dibakar. Nah, sama aku kasih tahu ya teman-teman ya, tipsnya nanti di alat. Ini sudah jelas ya bahannya. Ini dan ada kapas juga. Nah, kemudian untuk si alat, teman-teman kita mulai dari ini namanya supit. Supit. Apa namanya nih? Inilah pokoknya. Aku lupa namanya, maaf ya teman-teman. Keren banget. Pinset. Nah, ya namanya ini adalah pinset. Jadi pinset ini untuk mengambil tanaman, kan nggak mungkin ya tangan kita bisa masuk ke botol, jadi pakai pinset ini. Tapi sebelum digunakan alat-alat ini, alat-alat ini harus teman-teman cuci dulu. Afwan, bukan dicuci tapi disterilisasi menggunakan Baiklin. Caranya Kak Jen. Nah, ini adalah alat. Ini pinset kecil. Mana ya? Nah, ini itu alat yang ini sebenarnya pisau, tapi dia fungsinya 2-in-1. 2-in-1 itu maksudnya di sini itu gini teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman membersihkan alat-alat ini, teman-teman ini gulung di sini, pisaunya ini dibulut-bulut gini. Nah, setelah ini kokoh gitu ya di sini, terus masukkan ke sini, masukkan ke dalam Baiklin, usapkan ke alat-alat yang akan digunakan. Setelah selesai, bakar dengan spiritus. Nah, seperti itu cara gunakannya dan mensterilisasi alatnya teman-teman. Nah, yang pertama alat ya, iya tadi bahan. Ini pisau yang juga bisa difungsikan sebagai untuk membersihkan alat tadi. Dan teman-teman kalau tahu pisaunya ini bisa dicopot. Jadi kan ada bagian yang tajam nih kalau pisau. Nah, bagian yang tajam ini teman-teman bisa copot. Ini baru dipasang ya, ini masih baru. Masangnya sih gini aja. Tapi nanti kalau mau dipakai batangnya ya dicopot. Nah, fungsinya pisau ini adalah untuk membelah biji anggrek. Jadi bentuknya biji anggrek itu nanti bulat sekitar segini atau segini gitu ya. Nah, ini nanti dibelah pakai pisau ini. Dan sama teman-teman, ini dilakukan di dalam N-gas. Kenapa? Karena untuk menjamin kesterilan dari biji. Nah, kemudian ada yang namanya di sini apa ini tadi? Sumpit. Kok sumpit? Pinset. Nah, ya. Pinset. Jadi pinset ini untuk mengambil biji-bijinya. Nah, kemudian ada spatula. Ini bukan buat masak ya. Kayak gitu bukan. Tapi ini adalah alat untuk
Jadi nanti ada dari media 0 ke media 1 ataupun media 2 ke media 3. Ya, dari media 0 ke media 1 atau dari media 1 ke media 2. Ini kan bentuknya masih berupa biji. Nah, ini caranya ngambilnya bukan pakai pinset teman-teman, soalnya terlalu kecil. Jadi kita ambil pakai spatula ini. Kita pindahkan ke media berikutnya. Nah, ini sama, ini adalah pinset juga, tapi ini lebih kecil. Nah, ini juga bisa difungsikan untuk membersihkan. Jadi ini dibulet-bulet ke sini, terus dimasukkan ke dalam Baiklin, kemudian untuk membersihkan alat-alatnya. Jadi saran ya teman-teman, sepengalamanku gitu ya, sebenarnya juga pakai pisau ini bisa, tapi kan susah ya kalau harus cepat pisaunya. Jadi mendingan pakai pinset yang kecil untuk membersihkan. Nah, kemudian ini ada teplean. Teplean ini fungsinya untuk, jadi ketika kita selesai ataupun beristirahat gitu ya, maka alat-alat yang tadi yang nyentuh objeknya, nyentuh tanamannya, itu ditaruh di atasnya teplean. Karena apa? Karena untuk menjaga menjaganya lah intinya, biar steril lah. Nah, jadi ditaruh di sini. Jadi dia gak terhubung langsung dengan lantai bawahnya. Karena setiap kita akan memakai dan sesudah memakai itu kita melakukan sterilisasi alat-alatnya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang di sini adalah kaca. Nah, ini aku lupa namanya. Maaf ya teman-teman, aku lupa serius namanya ini apa. Tapi yang pasti ini itu untuk tempatnya formalin. Nah, fungsinya buat apa? Jadi teman-teman nanti aku lupa ya tadi nyebutin, ada bahan satu lagi yang di sini belum ada, tapi nanti bakalan menyusul ya. Itu formalin. Formalin itu ditaruh di sini. Kemudian formalin ini adalah yang dimanfaatkan uapnya teman-teman. Jadi fungsi uap formalin ini untuk mensterilisasi ruangan juga. Jadi ketika kita selesai, ketika berada di dalam sini gitu ya, maka formalin yang ada di wadah ini akan selalu dibuka. Untuk apa? Fungsinya untuk mematikan spora apabila memang spora masuk ke dalam sini. Nah, juga jadi semakin menjamin kesterilisasian tempatnya, menjamin lebih steril gitu ya tempatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika ini dibuka, maka formalin itu wajib ditutup dulu lewat sini. Jadi ini nggak usah dibuka dulu teman-teman. Nggak kelihatan ya. Jadi langsung dibuka ini, langsung ditutup lewat sini baru dibuka. Kenapa kok seperti itu? Karena memang formalin ini dia itu menguap dalam ruangan. Jadi ketika teman-teman gak kena langsung uapnya gitu ya, walaupun ini tuh gak kelihatan uapnya, tapi matanya teman-teman itu bisa perih, dan kalau gak cocok bisa iritasi. Nah, itu tadi terkait alat dan bahan serta fungsinya media perkembangbiakan tanaman anggrek. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Selamat mencoba.